Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyebutkan nama-Mu, menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Apabila aku mendapatkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan benar. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi aku yang mengokohkan dirinya. Aku berkata kepada pembuat, jangan membuat, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan kamu, jangan mengangkat bumi tinggi, jangan berbicara dengan bertanya-tanya, sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan daripada burung datangnya demikian itu. Tetapi Allah adalah hakim, derajatnya yang satu dan ketinggiannya yang lain. Sebab semua biara ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sumber angkasa yang akan hidup, dan diminum oleh semua orang fasik itu. Tetapi aku hendak bersorak-sorak dengan Allah. Aku hendak bermasmur bagi rakyatku. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan, tetapi tanduk-tanduk orang akan ditinggikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita akan membaca Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan 24. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan? Firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsa menegui kami. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pemerah-pemerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat baju basah seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan roti
melakukan kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperketat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memberikan perkataan dusta. Maka para pengeras bangsa itu dan para mandirinya pergi dan berkata kepada mereka, "Pergilah," kata Firaun, "aku tidak memberi jerami lagi kepadamu." Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu kamu berjalan." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandor Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?" Lalu tidak diberikan lagi kepada hamba-hamba itu, tetapi lalu itu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hamba ini dibunuh, padahal rakyat Tuhan rumah yang pertama. Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jangan sekarang pergi lagi. Tetapi dikatakan dari kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para pengambil Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan pada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau putus?" Sebab sejak itu pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu dengan cara berlaku pajak umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Ya. Bapak Ibu, itu sebenarnya di bagian ini tidak menambah banyak mengenai yang sudah kita bicarakan kemarin.